105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox ya. Ketemu lagi nih sama Gundisas malam hari ini di Let's Talk With. Tadi habis ada Mutia sama ada Andi di Afternoon Tea. Dan nanti kita ketemu sama Fox Slowdown ya. Tapi sebelumnya kali ini jam 8 sampai jam 9 kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama tamunya dari Let's Talk With malam hari ini yang udah hadir di studionya Fox Radio Jogja. Seperti yang sudah ada di sosial media buat Sobat Fox yang nungguin ini. Tadi ada beberapa yang komen nge-DM itu, Mas aku ya. Malam hari ini senang banget nih Sobat Fox, karena udah berapa kali Olski ini datang ke Fox Radio Jogja, cuman gak pernah malam. Sore ya gak sih? Kemarin sore kan ya? Kayaknya sih gitu. Iya benar sekali. Nah makanya nih Sobat Fox kali ini kebetulan malam hari kita ketemu sama Olski. Selamat malam Olski. Hai malam. Selamat malam Sobat Fox. Bawa gitar enggak ya? Tidak. Gak usah ya? Gak usah. Kita Kita ngobrol-ngobrol aja Mas. Betul. Kita ngobrol-ngobrol aja nih Sobat Fox sama Olski yang malam hari kita mau ngomongin tentang satu single yang udah dirilis sama Olski ini, tapi sebenarnya udah dirilis di bulan lalu. Iya. Tahun lalu, sorry ya. Akhir tahun lalu. Akhir Desember ya. Desember. Tapi wah, karena kesibukan Olski yang tour, roadshow sama Amin. masing-masing. Ini jadi bikinnya datangnya ke Fox Radio Jogja baru malam hari ini. Ya, betul sekali. Tapi sekali lagi selamat datang teman Olski ya. Dan ini Sobat Fox, ntar kita akan juga muterin satu lagu terbaru singlenya dari Olski ini habis ini. Tapi kita akan biar kayak talk show sama band-band, boleh kenalin dong satu persatu. Walaupun aku yakin nih yang dengerin malam hari ini Sobat Fox ini kamu juga pasti udah tahu sama mereka-mereka, tapi kita kenalan dulu satu-satu biar denger suaranya personal. Oke, halo Sobat Fox, selamat malam. Aku Dea, aku di Olski mengisi vokal. Asik. Mas, silakan Mas. Silakan. Saya Sohi Febriansyah di konten kreator. Keren. Oke, baik. Saya Diki bagian marah-marah biasa. Gak marah Mas, ngomel. Bagian ngomel-ngomel. Jadi kali ini personalnya cuma satu tok vokal ya. Lainnya adalah konten kreator sama marah-marah. Satu lagi nggak usah. Oke, nggak usah ya. Undul satu lagi. Saya Diki di gitar. Diki di gitar sama Soy Di banyak pianika. Itulah. Multi instrumental. Ya. Yes. Oke, dan saya Gundisas di bagian gelembung-gelembung udara yang Operator gelembung. masih ada nggak sih sekarang gelembung-gelembungnya tuh kalau perform pasti ya? Sebetulnya masih tapi lagi dalam proses Under penyembuhan. maintenance. Under maintenance. Iya. Rencana mau dikirim ke Elon Musk buat Oh, diperbaiki. Diperbaiki ya, karena itu salah satu part dari Tesla salah satunya. Listrik ya. Listrik. Oke, Sobat Fox, kali ini sekali lagi kita mau ngobrol tentang satu lagu barunya dari Olski yang judulnya adalah Ayo Janji. Ayo janji, betul. Sebelum kita puterin Sobat Fox, Ayo Janji ini katanya dua kata yang ear catching banget ini ya. Ayo Janji ini mau cerita dikit tipis Ayo Janji. Ayo janji. Yang mau cerita tipis banget silakan. Boleh, aku ya mungkin ceritain sedikit tentang Ayo Janji. Lagu Ayo Janji ini sebenarnya waktu itu dibuat sama Mas Diki dengan sangat cepat set gitu. Karena sebenarnya beberapa waktu sebelumnya tuh ada lagu-lagu lain yang mau dirilis, tapi ternyata pas bikin lagu Ayo Janji dan satu lagu lagi itu tuh lagu ini aja kali ya dirilis duluan gitu. Karena lebih mudah diingat dan liriknya tuh sangat sehari-hari gitu. Jadi kayak lagunya cukup romantis, lucu, dan mendekati waktu itu tuh udah mau akhir tahun. Jadi kayaknya lirik lagu ini pas untuk dirilis di akhir tahun, karena kayak ada lirik yang cuaca Jogja sedang dingin-dinginnya. Biasanya kan bulan Desember, Januari ke Februari tuh cuacanya masih agak-agak dingin, sering hujan gitu. Jadi kita kayaknya rilis lagu ini dulu aja deh gitu. Yang paling cocok gitu ya sama. Yang paling cocok sama momennya Indonesia pada saat itu ya. Betul. Oke, Sobat Fox. Inilah tadi ceritanya adalah prolognya tentang Ayo Janji. Sebelum kita kemana-mana, kita mau dengerin dulu nih Ayo Janji nih Sobat Fox dari Olski.
...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Balik lagi Sobat Fox di Let's Talk With malam hari ini bareng sama Olski. Tadi udah dengerin ini ya Sobat Fox, kamu ayo janji ini. Kalau misalnya punya kesan atau mau cerita atau apapun gitu, atau jadi inget sama sesuatu tentang apapun, karena ayo janji ini kalau mau WhatsApp boleh, silahkan WhatsAppnya ke Mas. Ayo sebutin Mas, ini ada nomornya, boleh disebutin nggak? Oh, 0887 188 1053. Thank you Mas. Ayo diulangi Mas. Gak apa. Tulisannya madep sana. Jadi ya kowe. Cerita aja kalau Mas Sobat Fox, siapa tahu masuk sini, siapa tahu ada waktunya kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu. Nah, ini tadi udah di-spill dikit tentang ayo janji yang katanya wah ini cepet banget yang bikin, terus akhirnya juga dipilih jadi yang pertama karena sebenarnya ada beberapa lagu. Sebelum nanti kita menuju ke beberapa lagu ini, mau ngapain sih kok nyiapin banyak lagu? Ntar, tapi kita ngomongin tentang ayo janji dulu nih Sobat Fox. Ini katanya lagunya pendek banget nih durasinya. Iya Mas. Cuman 2 menitan ya. Yes. Ini apakah karena durasi janji itu juga cuman pendek Mas? Iki seneng aku iki. Mlebune apa iki? Kayaknya cerita nyata nih kayaknya. Apa ini? Kenapa nih ya gitu ya? Apa ya, karena pendek tuh kami tuh bingung sebenarnya Mas, mau dipanjangin, Mau ditambahin lirik apa lagi gitu. Kayaknya memang udahlah, ini kami ngerasa memang secara lirik kayaknya udah cukup kayak gini aja. Kemarin sempat mau ditambahin melodi gitar gitu lebih panjang, tapi kok make it simple. Iya. Kayaknya kan lebih Mau baik. membawa kesederhanaan di lagu ini gitu. Kayak kalau yang di album Good Morning mungkin kita udah apa ya, eksploratif gitu, kayak di musiknya tambahin ini. Di lagu Ayo Janji ini kayaknya kita bikin sesuatu yang simple lagi yuk gitu. Sederhana tapi bisa nyantol di telinga teman-teman tuh cepet gitu. Oh, oke. Itu pun juga aransemennya juga secepat itu kah untuk terjadinya ini kalian? Kalau aransemen secara full itu ya By process. yes, mulai lagu-lagu ini tuh aku bikin lagunya iki Mas. Jadi kayak aku bikin demo. Jadi demo yang tak bikin tuh udah kayaknya Kurang 70%, gini. 70% udah kelihatan nih mau gini. Jadi waktu kita rekaman tuh kayak ya udah tinggal ngerapek kayak aja gitu. Iya. Sama nambahin mood yang mau ditambahin, mau bawa vibes apa nih di lagunya gitu aja sih. Tapi dari awal Mas Diki ngedemoin lagu ke aku dan Mas Sobeh sudah Hampir seperti jadi ya. ini gitu lagunya. Terus kalian pertama kali ngedengerin itunya? Karena suaranya Mas Diki ya awalnya ya, Cok. Iya. Apa sih? Oh gitu ya. Tapi Iya. beda ya suara Kan dia- cewek cowok. Biasanya kalau Mas Diki kan ngasih demo itu Lewat penjerengan voice note dia, di grup voice note gitu. dengan suara dia. Iya. Ya, gitu. Terus Udah kayak agak cringe gitu. Mas Sobeh bilang gini, kayaknya lagunya jangan kamu deh Mas yang nyanyi gitu. Ya kan emang ya. Ya emang iya, cuman maksudnya Mas Diki kan mengirimkan itu untuk didengarkan gitu. Berarti itu adalah kode. Yes, kayak ayo ndang digarap bendang apik. Nah, gitu. Gitu. Terus ketika demonya dikasih dia, Terus bikin oke guide sih, baru. gitu sih, gitu. gitu. Gitu karpe. Ape. Oke, nah ini tadi ada apa namanya cerita, sebenarnya ada beberapa lagu yang dipilih, yang dibikin gitu kan, terus ini yang yang beberapa lagu itu cuma juga udah jadi Mas berarti. Puasa tahun lalu, berarti setahun yang lalu tuh kami sempet ini Mas, hearing ke teman-teman. Bikin Jadi kami hearing. ngumpulin teman-teman yang Sering nonton dengar. Olski. Hah? Kami Dan ngasih- limited banget itu. limited kira-kira 15 orangan atau 20 orangan itu kami ngasih 5 lagu yang calon jadi album ketiga kami. Nah, 5 lagu ini kami perdengarkan dan mereka suka. Cuma seiring perjalanan waktu tuh kayak kami nemu lagu Ayo Janji itu kayaknya Ayo Janji dulu deh gitu. Begitu. Yang ini kita sempat buat ntar gitu. Jadi yang 5 lagu itu malah jadi ntar dulu deh gitu, karena ini nemu ada lagu Ayo Janji yang kayaknya Lebih lebih cocok jadi cocok pembuka. jadi pembuka gitu. Berarti besok pun juga ini jadi urutan pertama.
Ya. Maksudnya kalau kalau jadi satu kumpulan beberapa lagu yang berikutnya ini jadi satu lagu pertama gitu mungkin. Ya. Bisa Iya, gitu bisa mungkin. jadi besar. begitu sih. Bisa jadi gitu. Oke. Jadi begini. Lawas banget. Tadi begini. Oke. Nah, ini ngomongin juga ada beberapa kalau ini sih aku kebaca tadi ada yang dikirimkan ke aku. Ono suasana lonceng-loncengnya Iya, intro iya. awalnya. Nah, Ini betul, memang betul. disengaja gitu atau memang karena instrumen kalian memang ada yang gitu Mas? Apa namanya? Glockenspiel. Jenis apa? Glockenspiel. Glockenspiel. Spill. Spill. Glockenspiel. Sering tulang ke Bacino gitu ya. Jadi ya. Glockenspiel. Thank you Mas. Glockenspiel itu memang karena itu atau Karena awalnya kan kita mau rilis di November kalau nggak salah gitu, dan tapi aransemennya memang belum selesai itu. Terus kita kepikiran karena tadi ada lirik cuaca Jogja sedang dingin-dinginnya itu kan mungkin kita ibaratkan identik dengan Natal gitu ya mungkin ya. Terus akhirnya kita berpikir kayaknya ngasih beberapa instrumen lonceng. Terus kalau di awal itu mungkin cukup kerasa ketika mendengarkan intronya itu memang nadanya ke sana? Natal Gitu ya? banget gitu. Rasanya ya. Dan kita rilisnya memang pas belum Natal tanggal 23 Desember. Gitu. Dan itu memang bukan merayakan untuk Natal sih, tapi ya paling enggak kita ngasih suasana itu untuk Ngambil vibe-nya. Vibe-nya yang relate sama pas banget sama itu. Betul gitu. sekali. Itu Natal, sih. liburan Liburan gitu. Terus Holiday. Tapi per lagu ini tuh aku presentasi ke teman-teman tuh ngasih deck, ngasih visual gitu loh Mas. Hah? Jadi mood board. Jadi ada mood boardnya. Jadi kayak teman-teman aku ada lagu besok kayak gini, secara visual mood boardnya kayak gini. Nah di mood board itu juga ada suasana malam, suasana Natal, lonceng-lonceng gitu. Emang sudah terbayangkan sebenarnya. Oh gitu. Jadi aku berharap teman-teman tuh saat dengerin Merespon. lagu ini tuh kebayangnya ke arah sana gitu. Tapi memang kayak gitu kah proses dari Olski khusus buat Ayo Janji ini atau kemarin juga kita coba Bikinnya sampai men-treatmentnya untuk seperti itu nanti mungkin Baru ya. kali ini. Kayaknya baru menurutku yang pakai kayak deck gitu-gitu sih baru kita aplikasikan di lagu Ayo Janji ini. Dan kayaknya lagu Ayo Janji juga jadi salah satu lagu yang mungkin jadi start terbaiknya Olski untuk rilis single, karena ternyata dengan cara ini kita mempromosikan before rilis sama after rilisnya itu tuh cukup ngaruh untuk streamsnya lah, untuk teman-teman yang dengerin atau nge-trigger teman-teman untuk apa sih ini, kok penasaran ya sama lagunya gitu. Jadi menurutku di lagu Ayo Janji ini kita good start sih. Buat Bahkan single ini. sebelum rilis aja udah FYP tuh, alhamdulillahnya. Iya. Oh ya. Belum rilis gitu. Ya udah sempat FYP ya. Si Mas Diki soalnya nge-treatment dangdut tadi. Kamu Dia- malah belajar dari band-band dangdut Mas. Betul Iya. sekali. Untuk bikin promo, bikin Promo Betul. sosial namanya, medianya. strategi Iya. keluarnya kayak gimana gitu ya. Iya. Gimana mereka rilis lagu itu kan mereka ngasih jarak rilis, misalnya hamin seminggu tuh mereka promo di TikToknya kenceng tuh, hampir Setiap hari pasti gitu. ada postingan gitu. Nah, aku bilang ke teman-teman kayak kita niru ini yuk gitu. Ternyata memang works. Dan works Cukup gitu. works. Sebelum rilis aja udah rame tuh, gitu udah dipakai banyak orang sih. soundnya Soundnya ini. ya. Itu ya. Jadi Gitu. formula itu sebenarnya bisa dipakai di semua, Bener. mungkin semua lagu kah atau bahkan mungkin semua karya gitu bisa Semua jadi karya gitu ya, bisa Pak ya. sih. Mungkin Sepertinya bisa ya. Nggak cuman sepertinya. Kalau algoritmanya belum berubah ya. Itu PR Gitu. sih. Karena memang kita berkembang dikasih ya. tahu temen-temen yang memang kerja di label tuh kayak TikTok lagi seksi nih. Coba kamu Yeah. promonya via TikTok. Oke. Nah, itu efeknya kalau boleh tahu tentang Ayo Janji sendiri sih. 1 bulan kemarin stream kita bagus banget di angka sampai 100.000 view gitu. Penonton YouTube. dalam sebulan di Dalam YouTube. sebulan sih gitu hitungnya. Jadi itu makanya kami bilang itu termasuk good startnya Olski untuk single, karena dalam waktu 1 bulan itu bisa mencapai 100.000 tuh kayak, wah Sebelumnya nggak cepet pernah nih ya. Nggak Iya. Sebelumnya Biasanya paling beberapa nunggu puluh sampai- ribu gitu. Sampai Berapa bulan? Bahkan akhirnya- setahun bahkan gitu baru setahun gitu ratusan baru ribu ratusan gitu. ribu. Tapi kalau ini cuman treatment kayak gitu sebulan aja bisa. Betul sekali. Iya, Gitu. alhamdulillah. Ah, ini menarik sebenarnya sobat Foxstar. Ini kita akan ngobrolin kayak gini-gini di
segmen berikutnya boleh nggak sih? Segmen Nggak apa apa-apa ya? Boleh, ya? boleh. Segmen apa ini? Jadi emang di sini Sharing ya. kita nggak nguliknya cuma sekedar ke skill-nya, ke bandnya, tapi sebenarnya ngomongin tentang strategiknya, how to-nya gitu yang banyak teman-teman nggak kepikiran sebenarnya. Oh, dikira cuma ngeband bikin lagu tok orang atau napi kok akan viral. Enggak, gitu kan ternyata Iya. ada treatment khusus yang bisa dilakukan buat ini. Dan ini sudah dilakukan sama Olski di Ayo Janjinya ini Sobat Fox ya. Dan pertanyaan paling simpel adalah besok kalau ngerilis lagi mau pakai treatment yang sama kah atau Kayaknya sih enggak sih Mas. Kami tetap akan mencoba beberapa formula yang lain mungkin ya. Maksudnya biar nggak tergantung sama formula yang ini, karena nanti kalau kita tergantung sama yang ini, ketika yang ini nggak berhasil jadi aduh nyari apa lagi ya gitu. Jadi Oke. kita mungkin akan mencoba beberapa, nanti kita cari yang paling cocok buat seperti apa Olski. gitu, sama ngelihat momennya juga mungkin ya. Betul. Sama algoritma tadi itu ya. Betul. Mereka ngakali algoritma. sulit. Lebih kita yang diakali algoritma. Memanfaatkan kali menumpang algoritma gitu ya. Oke. Menarik nih Sobat Fox. Dan ini kalau Sobat Fox belum dengerin, kita puterin lagi Pak, sekali lagi. Boleh ini semuanya dimuterin Sampai jam Ayo 9, Janji Ayo terus. Full ya. 4 kali Ayo Janji semua. Jangan dong ya. Oke, Sobat Fox, kita kasih waktu dulu. Misal Sobat Fox mau dengerin lagu yang habis ini tak puterin juga boleh. Kalau enggak dengerin Ayo Janji juga boleh. Mau dengerin apa aja juga boleh ya. Tapi ntar habis itu kita balik lagi sama Olski ini Sobat Fox. ...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Gimana Mas Gundi tadi? Pertanyaannya mau Silakan. Sekarang nggak apa-apa banget ya? Nggak apa-apa. Oke. Langsung aja. Inspirasi Mas sebenarnya, inspirasi untuk membuat satu cara strategi marketing ini untuk membuat lagu ini seperti itu tadi. Sebenarnya kalau musik itu kan kami banyak belajar dari band-band lain ya. Nah, Jadi kayak ngelihat band lain tuh, oh dia aktif di sosial Sosmed. media, oh treatment mereka bikin sosial kontennya kayak gini. Aku ngelihat ada teman kami namanya Mikfar Suganda. Itu dia punya lagu judulnya Gemuruh Riuh. Gemuruh Riuh gitu. Itu kan viral banget tuh. Aku ngelihat konten sosial medianya itu benar-benar satu lagu itu diperes jadi konten banyak banget Mas. Sampai dia nemu winning kontennya. Jadi kayak oh ada yang viral. Oh jadi kayak yang viral tuh kayak diulang-ulang terus kontennya. tapi itu dari satu lagu. Dari satu lagu. Jadi kayak aku langsung mikir, oh jadi dari satu lagu aja bisa jadi konten banyak banget hingga akhirnya FYP. Oh berarti kita harus kayak gitu tuh. Nah gitu-gitu sih. Oh, dan itu pun juga gitu, pecah jadi banyak banget. Sampai akhirnya ada salah satu yang FYP itu, terus ya udah itu yang dipakai pola selanjutnya. Nah untungnya yang Ayo Janji ini dari konten pertama yang kami post, Up, ya. itu yang promo coming soon, itu udah viral kan. Jadi kayak Ngikutin semuanya. ngikutin itunya Ya udah itu enak, aja gitu ya. Cuma akhir-akhirnya lagi agak turun karena lagi postnya tuh kami lagi bolong-bolong, jadi kayak hilang momennya aja. Oh, oke, memang kalau sosial media memang harus Continuity. continuity-nya kenceng banget ya. Betul sekali. Oh, oke, ini Sobat Fox. Kalau ada, jadi ini Olski nggak cuma band tapi juga Konten kreator. konten. Sosial media spesialis ini Olski. Ayo Kita adalah agensi. Nah, itu hire kami. bikin jinglenya bisa, udah ya toh. Bisa. Kontennya bisa, sosial media itu spesialisnya itu bisa. juga jadi yang kita lihat di band-band lain gitu ya. Hampir semua sekarang gitu band itu nggak selalu ngeluarin album karena secara treatment itu nguras satu lagu aja udah banyak gitu loh, dan itu jadi fokus. Oh, Tapi kalau album kan kita jadi nggak tahu tuh yang harus difokusin yang mana nih, biasanya kayak gitu. Walaupun memang ada beberapa band yang langsung album gitu ya, tapi ketika ngeluarin single jadi fokus nih yang kita up yang ini terus nih gitu. Jadi lebih bisa ngurasnya lebih enak kayak gitu. kalau gitu, sorry, kalau kata-kata nguras atau membagi-bagi part per part atau semuanya tuh bisa diulik, itu bisa misalnya dari apa aja nih Mas?
dari satu lagu itu ngono katakanlah. Sebenarnya banyak sih, mungkin dari lirik lagunya, misalnya cerita atau gambar yang menggambarkan si lirik lagu itu, terus kita kasih potongan lagunya. Terus misal kalau kami sih biasanya ada beberapa panggungan yang kami ambil gambarnya video penonton, misalnya penonton yang berdua romantis gitu, itu juga bisa kita frame terus kita kasih lagu Ayo Janji. Terus mungkin momen-momen banyak followers gitu pada nge-share mereka kayak momen mereka sama orang-orang tersayang atau momen mereka sendiri, tapi mereka kayaknya ini gambarnya cocok deh buat pakai lagu Ayo Janji, kita minta aja videonya terus kita minta izin untuk nge-repost lagi gitu aja sih. Nah, mungkin uniknya itu Ayo Janji ini kan sebenarnya kan lagu romantis, Mas. Cuma respon dari teman-teman yang dengerin itu ternyata banyak yang merasakan sakit hati dari lagu ini. Iya. Sakit hatinya kenapa? Misalnya kayak lagunya romantis. Ini lagunya tuh sebenarnya happy, tapi kok aku dengerinnya sedih ya gitu. Karena orang yang ya udah nggak bisa ada di sini, dia udah jadi sama orang lain gitu, misalnya gitu. Banyak cerita-cerita itu. Janjinya sama aku tapi bahagianya sama yang lain. Gitu. Jadi kayak kami pun kaget, oh ternyata banyak yang merasakan kebalikannya dari lagu ini ya gitu. Ternyata dari satu lagu tuh banyak perspektif yang lain gitu loh. Padahal kita bikinnya ini ceritanya happy banget nih, ini momennya lagi happy pasangan menghabiskan waktu berdua dingin ngobrol sampai malam nggak mau pulang. Besok ketemu lagi ya. Iya, gitu ternyata yang dengerin juga kayak kok aku jadi sedih ya gitu. Bahkan si additional kita juga sempat ada si basis namanya Dana, dia punk rock banget lah orangnya. Terus dia ngomong ke kita, emang Ayo Janji relate banget nih. Aku ngulik si Ayo Janji nih. Biasanya tak play, wes tak tinggal dulu. Soalnya itu relate sama perjalanan dia gitu. Dia di kereta nganterin si pacarnya ke kereta, pacarnya. Siapa nama pacarnya? Enggak ya, sorry. Kurang inget ya. Dia nganterin pacarnya gitu ke Palur, terus jemput lagi, nah kayak gitu dia. Biasanya aku cuma play, wes tak tinggal. Lagi itu yang paling aku agak kaget itu pagi-pagi, Mas. Aku tuh bangun tidur tuh dapat WhatsApp panjang banget. Oh iya itu. Dia WhatsApp jam 12 malaman gitu kan. Jadi kayak jam-jam overthinking tuh ya. Mas, thank you ya Mas udah bikin lagu Ayo Janji. Karena dia itu adalah seorang ayah, punya anak satu yang hubungan sama istrinya itu harus berakhir dan dia harus pisah selama berapa tahun gitu. 4 tahun apa ya kalau nggak salah sama anaknya. Dan akhir tahun kemarin tuh jadi momen dia ketemu lagi dan mengakhiri permasalahannya sama istrinya, mantan istrinya itu. Jadi kayak lagu ini tuh cocok mewakili dia sama anaknya, itulah akhirnya ketemu anaknya lagi. Terus dia ngirimin video pamitan gitu sama anaknya mau pulang sama mantan istrinya, terus kayak dia salim terus di stasiun gitu kayak sedih banget dikirimin itu sama Mas Diki kayak aku mau nangis. Terus katanya pas anaknya tahu kita posting, anaknya nangis. Anaknya nangis. Ya kan, terus kita repost nih, kita posting ke Instagram, terus si Mas itu bilang kayak anakku nangis nonton videonya gitu, terus dikasih lihat foto anaknya nangis, kasihan. Dia mungkin terharu ya. Tapi gimana sih perasaan kalian bikin satu karya nih ya, lagu ya, yang mungkin orang lain interpretasinya sampai interpretasinya udah sampai beda-beda, sampai mana-mana, bahkan sampai ke cerita yang sedip itu gitu kan. Kalian yang bikin karyanya nih gitu, kayak menurut terus perasaan kalian sampai kayak gimana nih? Kalau aku sih antara seneng akhirnya bisa bikin karya yang bisa mewakili banyak orang tuh sebuah pencapaian yang kayaknya menyenangkan sekali gitu, Mas. Dalam masing-masing persepsi mereka ya. Ya terserah. Jadi aku mikir saat karya ini udah tak lempar ya terserah berperspektif apapun silakan. Cuma saat ada respon kayak gitu tuh kayak ternyata kita jadi punya perspektif lain juga kayak oh ini lagunya bisa jadi ke cerita itu juga ya ternyata gitu. Padahal aku bikin tuh nggak ke arah situ lah gitu, tapi ada yang komen ini Bang, aku udah nggak relate nih karena
yang biasanya aku janjiin udah di sama yang puasa gitu. Oh, iya. ada. Gitu, Mas. Bahkan ada yang ini tahu yang apa namanya? Yang biasa janji udah di surga gitu. Iya, Ada yang kayak- ada yang komen-komen kayak gitu. Sampai- Wow. Tapi kamu nanya lagi ya, udah ditepatin belum? Tapi Aduh kebetulan paling ya. gitu ya. Paling Biasanya tuh aku nonton komen-komen kayak gitu tuh di lagu dangdut, Mas. Iya, 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 Itu iya. kan komen-komentarnya kan Lucu-lucu. curhat. Oh, Betul. maksudnya kayak gitu curhat kan. Dan sekarang di komen-komen kami tuh kayak banyak banget tuh. Oh. dan kalau lagu dangdut kan memang dia eksplisit Iya. ngomongin sedih ya. Iya, iya, betul iya, hampir iya. semuanya. Ini kan gitu. ngomongin seneng ya. Iya, iya. Tapi kebawa kayak gitu jadinya. Oke. Oke. Seru ya ngelihat Seru, respon-respon. Seru banget. Tapi memang seterbuka itu. Iya. Kan itu akhirnya dibawa ke panggung ya. Iya. Pernah sih bawain itu terus kan pasti ada prolog-prolog cerita-cerita biasanya yang disampaikan gak sekedar main kan. Kalau teman-teman Olski itu selain ngeluarin gelembung-gelembung juga cerita-cerita kan. Iya. Sempat ke itu nggak sih disampaikan ke yang nonton gitu nggak sih? Ya di beberapa panggung kayaknya kita sempat menceritakan bahwa respon dari lagu Ayo Janji ini, respon dari teman-temannya tuh cukup beragam gitu. Jadi kami mau memperdengarkan ke teman-teman semua. Ini terserah teman-teman mau responnya kayak apa, tapi sebenarnya kami pengen bawa vibe happy ke teman-teman gitu. Oh, jadi versi aslinya juga tetap diceritain ya. Iya, karena biasanya prolognya ya pasti sebenarnya lagu ini diciptain tuh moodnya happy, moodnya seneng-seneng, tapi kok teman-teman banyak yang menganggap kok aku jadi sedih ya dengerin lagu ini gitu. Jadi kami ya sampaikan aja cerita-cerita yang jujur dan hahihi ini di atas panggung. Sejauh ini kalau misalnya kami manggung bawain itu banyakan yang lagi sama pacar itu Betul. emang lagi lebih deket mereka. Karena kan kami biasanya nge-capture video-video waktu mereka manggung, Mas. Tugas Iya. videographer kita itu ya. Covernya kayak gitu. Jadi kami Lebih main- dapat banyak Waktu footage kami gitu main ya? di Bokor. Bokor Satu Bokor. akhir tahun, Channel Iya, iya. itu dapat banget dapat banyak video Ya, mereka lagi bermesraan pakai payung hujan-hujan gitu. Ya karena momennya hujan gerimis Yoi. gitu. Dan pas banget itu ya momennya ya. Iya. Kan, seromantis itu ya. Yes. Oke. Pengen nggak Mas? Mau ngantel mic lagi. Aduh. Pengen bikin karya bisa kayak gitu juga kan. Amin. Dilailah ya. Dan lawas banget ya. Ini kalau menurut kalian nih kan 2023 ya Good Morning ya. 2024 akhir, jarak waktunya cukup lama nih, setahun nih sampai akhirnya keluar satu single gini kan. Kalau menurut kalian jadi sesuatu nggak sih setelah ya cukup lama loh ini 1 tahun terus baru keluar satu single gitu ceritanya? Sebenarnya kami nggak ngerasa kami sempat ngerasa kelamaan nggak sih kita kan? Lama nggak sih dijadwalin? Sebenarnya nggak di sih? tahun-tahun sebelum di album Good Morning itu jatuhnya lebih lama sih jaraknya sama In the Wood ya. Jarak dari album pertama ke album kedua tuh lama banget malah kayaknya, beberapa tahun. Iya. Jadi kalau dari 2023 ke 2024 itu masih oke lah kayaknya. Cuman ya sebenarnya lama untuk sebuah band yang tidak merilis apa-apa dalam waktu 1 tahun itu tuh lama. Tapi ya Cuma karena kita kemarin sempet tour terus manggung-manggung jadi kayak nggak Iya. sempet Nggak kerasa. waktunya belum ada yang untuk proses kreatif. Asik. Asik. mundur apalagi jadwal kita rilis kan mundur-mundur kan. Iya. Dijadwalin gitu nggak sih kalau Olski sendiri bikin album wajib nih setahun sekali atau ngeluarin single setiap minimal setahun sekali atau gimana gitu Tahun nggak ini sih? mungkin ya akhirnya dijadwalin ya. Pada Ya. akhirnya kami menjadwal supaya kayak konten kreator beneran. Yoi. Apa ya? Bener dijadwal setahun kita Nabung biasanya nabung bikin rekaman berapa lagu gitu. Iya, nanti Oh, terus ini. dirilis. Oh, oke. Nah ini ada yang tapi dikit sih nanyainnya. nggak apa-apa. Maksudnya pertanyaannya cuma satu-satu gitu toh mereka. Kemarin ada yang nanyain kok udah keluar di YouTube ya Udah. Sudah. MV-nya ya. Iya. Yoi. Kami mau merilis satu video alternate version itu besok tanggal 14. Akhirnya tanggal 14 tak schedule. Siap. Februari ini berarti. Valentine. Valentine ini momennya. Capture banyak hal dari teman-teman yang ngirimin video ke Mengirimkan kita. video-video tentang cerita mereka Jadi kami sudah punya MV yang itu video klip yang dirilis pertama di bulan rilis Desember. pertama. Karena kami melihat banyak banget orang yang bikin video dengan lagu kami, kayak kami mintain video-videonya untuk kami compile jadi satu video untuk alternate version.
Wow. Itu isinya momen-momen bahagia dan cerita-cerita orang-orang. Tinggal beberapa hari lagi nih Sobat Fox ya. Ditunggu ya. Kita bisa nunggu nih ya sampai tinggal berapa? 2 hari lagi 2 ya? hari lagi. 2 hari lagi nih keluar. Jadi yang belum subscribe, Subscribe sekarang, jangan di skip iklannya. Fox Radio Jogja. Oski dong. Kalau yang udah dengerin ini udah pasti ya. Oke, Sobat Fox, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Oski, tapi ntar dulu ya. Dari Pandika Sakti 8 Yogyakarta, 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul Your Hits. Let's Talk with malam hari ini Sobat Fox bareng sama Olski. Yang Instagramnya adalah Olskiti ya. Sobat Fox follow dulu. Ini ada agensi baru nih Sobat Fox. Amin ya. Bagus nih, tapi memang ini Sobat Fox, mereka ngulik ternyata ya buat jadi sebuah strategi perjalanan dia, dan satu singlenya kemarin dirilis di bulan Desember ternyata juga meledak. Meledak. Oke, nah ini Sobat Fox, mungkin ini tadi udah di spill dikit juga ceritanya, ada beberapa lagu ya yang akhirnya dipilih satu, yaitu Ayo Janji. Ini ngapain Mas? Ada beberapa lagu yang udah dibikin, berarti ceritanya akan ada single-single yang keluar lagi di waktu dekat ini atau seperti apa nih Mas? Ya sebenarnya insya Allah, karena tadi sudah dibahas juga di tahun ini kami mencoba untuk menjadwalkan rilisan-rilisan. Mungkin di tahun 2025 ini kayaknya mungkin akan 3-4 rilisan. Buat teman-teman, buat Sobat Fox semua, siap-siap saja menunggu rilisan selanjutnya. Cocok. Akan dibikin rutin intervalnya gitu? Enggak juga atau? Mungkin bisa rutin. Kita belum jadwal yang fixnya, cuman kita sudah punya bulan-bulan tertentu yang kayaknya ini cocok dari di bulan ini. Tapi untuk tanggal dan waktunya mungkin kita akan menyesuaikan sama momen mungkin ya. Nanti kalau di tengah-tengah terus ini ada momen ini seru nih kayaknya nih, gitu, dirilis sekarang, atau yang penting pokoknya proses rekamannya udah selesai dulu. Jadi kita tinggal kalau mau rilis waktu tinggal gas gitu. Nunggu weton ya. Iya. Konsultasi sama itu loh, hari baik. Iya betul. Jadul banget ya. Oke gitu. Jadi yang penting udah ada dulu ya. Iya, kami udah rekaman beberapa lagu lah. Iya. Udah jadi. Ini nanti endingnya akan dikompil jadi satu album kah? Ya. Insya Allah. Pengennya sih jadi album ketiganya Olski. Amin. Ditunggu aja nih Sobat Fox sekali lagi ya. Buat tahu kapannya dan sebagainya, sekali lagi follow aja Olskiti atau follow Instagram masing-masing juga nggak masalah. Boleh. Ya? Boleh. Tenang aja, mereka nggak posting band lain kok. Mereka soalnya nggak punya. Iya, makanya mereka kekeh di satu band itu udah gitu, nggak ada session player kan di sini, nggak ada ya? Nggak bisa ya? Ada ya? Ada proyekan lain tapi bukan session player. Mas Iya. Diki punya proyekan lain. Oh iya, sorry. Berdangdutan. Aku bikin dangdut sama ini Bina Azruel. Iya. Binazruel, ya, wah itu keren nih, sampai mana-mana ya. Bina Azruelnya. Itu berencana nggak jadi. Nanggung nih Mas Gundi. Berencana mau dipaketin gitu. Bisa. Atau featuring, kan ini kan katanya ada featuringnya kan ya, yang apa namanya, ada kolaborasinya gitu. Siapa tahu terus di album berikutnya nggak ada ya kolaborasi sama dangdut gitu atau sama jenis musik yang lain gitu. Single selanjutnya itu kami akan kolaborasi sama seorang vokalis dangdut. Wah, Asai. ini Tapi tunggu saja. bener deh. Iya, vokalis. Bener. Udah lanjut. Vokalis Apa ini? vokalis dungdat. Dungdat. Bener. Menarik nih Sobat Fox. Kita lihat ntar keluarnya kayak gimana nih ya. Dewi Potorono besok. Ono. Dewi Potorono. Aduh, oke. Nah, ngomongin tentang, kita balik lagi ke Ayo Janji. Ini pertanyaan yang biasanya juga keluar kalau menanyakan tentang satu lagu gitu, tentang proses pembuatannya. Ngomongin tentang tantangannya yang dibikin di Ayo Janji, dan juga mungkin beberapa lagu-lagu berikutnya.
selain mungkin gimana ntar cara pemasarannya ya, itu kan tantangan yang menarik juga untuk dikeluarin. Tetapi ini kalau di proses pembuatan dari karyanya itu sendiri, ada nggak sih masing-masing nih, boleh nih? Kayak tadi mungkin tantangannya adalah malas ya ngrungokke masternya saka suaranya Diki gitu kan. Apa ya tantangannya? Kalau aku sih perbandingan antara album, kalau ini jadinya album ya. Album pertama sama album kedua kita itu memang kalau teman-teman dengerin gitu akan banyak banget perbedaannya gitu. Di album pertama itu akustik full, di album kedua kita full band gitu. Nah, ini yang menjadi tantangannya ke depan akan seperti apa nih si warna dari musiknya kita nanti kayak gitu di album selanjutnya pun di single-single selanjutnya kayak gitu. Tapi memang yang pertama sama yang kedua memang by design akan dibikin berbeda gitu. Karena kami belajar, Mas. Betul sih, betul. Yang pertama tuh waktu bikin album pertama tuh kami bener-bener nul pudul, kami belum sesederhana itu. Secukupnya we. Kayak yaudah gini aja gitu. Jadi satu lagu satu sampai terakhir tuh nuansanya hampir sama gitu. Karena itu sepinginnya kalian jadi kayak sebisanya aja gini. Sebisanya akhirnya yang ngomongnya sebisanya. Cuma waktu album kedua itu kan kami udah kenal sama teman-teman yang bantuin produksi, jadi kayak ada masukan, terus ada additional player yang bantuin, jadi kayak oh ya udah berarti kita emang upgrade di sini gitu. Secara jam terbang juga mungkin mempengaruhi ya, karena banyak panggung setelah album pertama, terus banyak panggung-panggung dan alhamdulillah ada panggung-panggung besar. Jadi kami ketemu teman-teman musisi lebih banyak lagi, networknya lebih luas lagi, terus ngobrol-ngobrol kayak sound design gitu. Ya, projectnya kalian gimana gitu, terus oh kita gini, oh kenapa kita nggak gini ya gitu. Jadi pas proses di album kedua tuh belajarnya cukup banyak nih. Jadi jarak mungkin ketimpangannya tuh perbedaannya agak berasa gitu di album pertama dan kedua. Nah, yang di album selanjutnya ini yang kita jadiin PR, karena album pertama udah gini, album kedua begini, nanti di album ketiga lagu-lagunya akan kayak apa gitu. Jadi kalau album pertama kedua itu belajar, album kedua ketiga ini adalah challenge. Iya. Kemarin aku udah ngobrol sama teman-teman tuh kayak kita mau ngapain aja, lagunya mau digimanain, kita harus upgrade secara alat musik dan secara skill. Jadi kayak ada tantangan sendiri untuk mengupgrade diri sendiri juga. Oke. Jadi ya baik itu personal maupun satu band, satu menjadi karyanya seperti apa besok itu juga jadi tantangan ya. Betul. Salah satunya tadi cara kami untuk bikin lagu pun juga udah mulai kita coba pakai visual. Ya. Moodboardnya jadi dibikin, jadi ada untuk melengkapi itu. Mungkin di beberapa band kayak Panturas kalau teman-teman, terus kayak teman-teman Sun Eater itu udah dilakuin sebenarnya gitu. Reality Club dia benar-benar bikin deck, visualnya kan seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, kita coba bikin itunya kayak gitu. Terus niru itunya. Ya, prosesnya untuk cara kerjanya mencoba meniru itu. Dan ternyata works. Alhamdulillah di single pertama ini bekerja dengan baik. Ya. Ntar nanti sekalian ada revisi kah atau ada evaluasi buat yang betul lagu-lagu berikutnya gitu ya. Oke, Sobat Fox, sekali lagi juga saya mewakili Sobat Fox mengucapkan selamat atas rilisnya singlenya ya, Ayo Janji. Pas banget di musim kampanye. Tahun lalu Mas itu. Ya. Ini mau ngomongin efisiensi. Bis Cilacap ya. Ayo Janji nih yang tadi udah keluar dan sekarang kayaknya mau dikemas, dibikin satu kemasan yang berbeda yang dikeluarin di tanggal 14 besok ya. Betul. Ya kan ini. Nah, tunggu aja nih Sobat Fox. Kamu harus subscribe biar tahu kayak gimana nih besok tanggal 14 keluar. Dan jadi yang pertama buat nonton MV-nya dari Olski, Ayo Janji itu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Olski udah datang di sini. Thank you. Ditunggu band-bandannya lagi Mas. Oh siap. Terima kasih. Setuju, aku kangen ya. Semoga lancar ya besok-besok ya. Oke, Sobat Fox, itu tadi obrolan kita bareng sama Olski di Let's Talk With malam hari ini ya, ngobrolin tentang Ayo Janji, satu single yang dikeluarin pertama di tahun 2024 akhir ya. Membuka 2025 akan banyak banget juga beberapa
single-single berikutnya dari Olski yang mau keluar juga. Jadi tungguin aja nih Sobat Fox. Oke Sobat Fox, ketemu lagi Rabu minggu depan di Let's Talk With tentu saja. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hits.